Juara dunia 5 kali berhasil tersingkir dari pesta bola dunia di fase 16 besar. Tim Samba ditumbangkan tim Viking Norwegia 2-1. Striker Manchester City Erling Haaland jadi bintang lewat torehan 2 golnya. Apa yang bisa dibaca dari kekalahan Brasil yang seakan makin menegaskan pesta bola dunia tahun ini menjadi kuburan bagi tim elit dunia setelah Jerman dan Belanda juga tersingkir. Kita ulas bersama analis sepak bola Pratama Adiani. Selamat pagi Bung Adiani. Kita lihat Brasil ini ditumbangkan ya. Pagi tadi apa analisis Anda terkait jalannya pertandingan tadi melawan Norwegia? Iya, sejak awal memang Ancelotti dan Brazil sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi apa yang ditawarkan oleh Solbakken dan Norwegia dari segi tactical approach yang sangat sempurna dengan start front foot, dan memang Brazil menuju ke ajang kali ini juga tidak dalam kondisi tim yang superior dan spesial. Mereka struggle di kualifikasi dan juga belum menemukan bentuk penampilan terbaik sepanjang ajang kali ini, dan ini adalah tim yang tentunya diisi oleh individu-individu yang luar biasa, tapi secara tim tidak ada kejelasan dari apa yang coba ditawarkan di lapangan, dan belum ada DNA yang jelas dari Brazil ini yang membuat tim ini sepertinya dalam transisi, dan Ancelotti memang figur yang luar biasa tapi tidak bisa juga menolong Brazil di ajang kali ini. Dan bagi Norwegia satu keadaan di mana mereka tampil tanpa beban. Kali pertama mereka berada di posisi untuk bisa melaju ke babak 8 besar dan mereka melakukan tugas mereka dengan luar biasa dahsyat. Duel yang menarik yang dianggap sebagai duel box office, Gabriel Magalhaes bertemu dengan Erling Haaland, dimenangkan oleh Erling Haaland, dan lapangan tengah di mana Patrick Bart bintang dari Bodo Glimt tampil luar biasa mengimbangi apa yang ditawarkan oleh Martin Ødegaard. Dan bagaimana situasinya bagi Sander Berge yang bisa menjaga balance dengan baik, dan kemampuan di flank yang ditawarkan oleh Ryerson, kemudian Schlotterbeck yang masuk di babak kedua benar-benar memberikan dimensi yang begitu segar, berbeda dengan pergantian Carlo Ancelotti yang justru dari satu pemain ke pemain lainnya membuat penampilan Brazil semakin memburuk dan menurun. Dan ini keadaan yang sama sekali tidak positif. Endrick sempat mendapatkan peluang yang begitu luar biasa untuk bisa memberikan keunggulan, apalagi juga ada penalti yang didapat oleh Bruno Guimaraes, tapi dengan gaya yang seperti ini, penendang penalti dengan gaya yang starter seperti ini di ajang kali ini sudah 12 kali dicoba, 7 kali gagal. Jadi para penjaga gawang sudah mulai bisa mengetahui gaya-gaya penalti seperti ini, dan Nilan mampu untuk bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik di bawah mistar dari Norwegia. Sangat layak Norwegia untuk lolos, dan Brazil tentunya banyak harus melakukan soul searching, apalagi Ancelotti juga masih punya kontrak dengan durasi 4 tahun. Apakah akan diteruskan atau berhenti di tengah jalan menjadi hal yang sangat menarik dalam keadaan sepak bola Brazil yang tidak dalam kondisi yang sehat. Tidak dalam kondisi yang sehat. Kalau kita melihat keseluruhan di pertandingan tadi, Bung Adi, kita melihat di paruh pertama sebenarnya Brasil punya banyak peluang begitu ya. Namun kita juga melihat bagaimana kritik kemudian datang ini lebih menyasar ke Ancelotti. Menurut Anda ini apakah ini krisis identitas atau memang salah langkah strategi dari Ancelotti? Ancelotti tidak berhak untuk dikritik terlalu keras ya, karena dia datang coba untuk menyelamatkan dengan figur dia, dengan pengalaman, dengan sistem gaya man management yang sebenarnya sudah cukup optimal, coba untuk bisa membuat situasi di belakang layar bagi tim Brazil semuanya coba diperbaiki, dan memang ada perbaikan dari segi bagaimana keadaan harmoni di locker room, tapi kemudian di lapangan permainan masih jauh dari apa yang kita biasa tahu. Bahkan tadi di laga tersebut mereka gagal untuk bisa mengendalikan persaingan dari segi mereka kalah dari jumlah passing yang diberikan oleh Norwegia, bahkan hampir 2 kali lipat. Ini adalah satu keadaan di mana di lapangan tengah ada masalah yang begitu besar ya, dan para pemain yang ada di sana tidak bisa menolong Brazil. Kita ingat dulu mereka punya Rivellino, mereka punya Ricky Kaká, Ronaldinho, bahkan ini sekarang mereka mengandalkan pemain yang sudah tidak dalam kondisi optimal dengan memasukkan Neymar Junior, tapi juga bagaimana yang masuk juga ada Ederson, kemudian tidak optimalnya Casemiro. Sebenarnya dengan approach yang harusnya bisa menggantikan peran Paqueta dengan Danilo, tapi juga tak dilakukan. Ini menjadi satu keadaan yang kembali membuat Brazil struggle untuk bisa mengendalikan laga. Mereka kalah dari segi possession, mereka kalah dari segi bagaimana passing tidak bisa dijalankan dengan apik, dan dengan press yang luar biasa dari Norwegia, apalagi begitu baiknya penampilan lapangan tengah dan kedua flank ini membuat akhirnya Erling Haaland yang memang minim touches di babak pertama, tapi kemudian dalam 2 momen yang signifikan bisa merubah keadaan bagi Norwegia menjadi begitu positif.
Oke, berarti ini sebenarnya tidak bisa sepenuhnya disalahkan ke Ancelotti karena sepertinya lebih ke apakah sebenarnya tim Samba ini melakukan strategi yang sudah disusun. Tapi tahan sebentar jawabannya Bung Adi, kita jeda sejenak. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Kita membahas mengenai kemenangan Norwegia melawan Brasil 2-1. Dua gol striker Manchester City, Erling Haaland bawa Norwegia pulangkan juara dunia 5 kali Brasil dari ajang pesta bola dunia. Norwegia untuk pertama kalinya menembus perempat final. Bermain di Stadion MetLife New Jersey, Brasil punya peluang unggul 1 gol di menit-menit awal babak pertama. Namun eksekusi Bruno Guimaraes digagalkan kiper Norwegia. Justru tim Viking yang membobol gawang tim Samba 2 kali lewat aksi Erling Haaland di menit ke-79 dan 90. Brasil memperkecil ketertinggalan jadi 1-2 lewat gol penalti Neymar di masa injury time. Kemenangan 2-1 atas Brasil mengantar Norwegia untuk pertama kali menjejakkan kaki di perempat final ajang pesta bola dunia. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bung Adi Yani. Tadi kita sudah membahas bagaimana kinerja tim Brasil secara keseluruhan. Sepertinya kalau kita bisa bilang gitu, kita simpulkan bahwa tim Brasil secara individu ini nampaknya baik-baik saja, baik itu dari pelatih maupun juga pemain-pemainnya. Tapi kalau dari pandangan Bung Adi sepertinya memang ada bisa kita simpulkan secara tim sepertinya Brasil ini belum bisa maksimal. Apakah ini bisa dikatakan pemain Brasil tidak bisa menjalankan strategi yang sudah dirancang Ancelotti atau seperti apa menurut Bung Adi? Mereka sudah berupaya ya, dan masih banyak cacat di dalam tubuh tim Brazil. Bukan masalah dari pelatihnya ditugaskan untuk juga melakukan transisi dan rebuild untuk bisa membawa Brazil kembali menuju ke posisi semestinya untuk challenging menjadi yang terbaik di ajang yang begitu luar biasa ini. Tapi dengan approach yang pragmatis, dengan lebih mensimplify formasi dengan 4-4-2, 4-3-3, dan biasanya justru akselerasi dari penampilan tim asuhan Ancelotti adalah dengan diamond shape di midfieldnya. Tapi kemudian Brazil tadi tidak tampil dengan konsep seperti ini. Mereka tampil juga dengan cara yang biasa dilakukan Ancelotti, dengan mungkin membuat tim Brazil tampil mirip dengan justru tim-tim Italia. Ini yang menarik ya, mereka sit deep untuk bisa menyerap pressure dan coba untuk sesekali melakukan counter berbahaya. Dan ketika mereka mendapatkan dominasi dari tekanan Norwegia, mereka memang cukup puas dengan hanya menjaga kotak penalti agar tidak terancam. Tapi tentunya Norwegia punya begitu banyak pemain yang sangat dahsyat, dan ketika bola coba diarahkan menuju ke lini serang dari Brazil, baru mereka coba berkreasi dan meningkatkan intensitas. Ini adalah approach yang di babak pertama sebenarnya cukup oke dan membuat kita mungkin juga cukup percaya bahwa Ancelotti dengan gaya Italia ini yang dia terjemahkan dalam tim Brazil bisa berhasil. Tapi kemudian bagaimana baiknya pergantian pemain yang dilakukan oleh tim Norwegia dengan tajamnya Erling Haaland yang coba membuktikan diri bahwa dia memang layak di ajang sekelas ini untuk bisa berdampingan dengan Kylian Mbappe, dengan Leo Messi, dengan Harry Kane. Bahkan ini membuat situasinya luar biasa. Dan Gabriel Magalhaes kembali, pemain yang harusnya bisa tahu betul apa yang akan ditawarkan oleh Erling Haaland. Di gol pertama begitu dibully oleh Erling Haaland dengan kesalahan yang sangat teledor, memberikan space yang sangat menganga. Pun juga dengan gol kedua Erling Haaland, di mana dia bisa leluasa kendalikan bola dan dari jarak jauh melepaskan tendangan yang begitu sensasional. Dan ini membuat situasinya sangat pelik ya untuk Brazil. Dan saya pikir ini sebuah pukulan yang sangat terasa, karena dari 11 kali mereka tampil di babak 16 besar, hanya 2 kali mereka takluk 90 melalui ulah dari Claudio Caniggia dan Argentina. Dan kali ini ada Erling Haaland dan Norwegia yang mampu menyingkirkan mereka di babak 16 besar. Jadi satu lagi drop off dari kualitas. Tapi juga jangan lupa bahwa mengenakan jersey Seleção dengan warna gold and green ini sangat-sangat berat sekali ya pressure-nya yang dirasa. Dan ada harapan dari publik Brazil yang kerap kali terus menginginkan timnya berjaya, tapi tidak dengan kualitas roster kali ini. Dan sepertinya memang harus bersabar lagi untuk menunggu proses dari tim ini untuk bisa kembali berjaya.
Oke, harus bersabar. Seperti Norwegia yang sangat sabar sekali pada akhirnya puluhan tahun akhirnya Iya. bisa kembali ke Piala Dunia begitu ya, Dan Bung tim ini Adi. tak pernah kalah dari Brazil yang termasuk 98 di grup stage, dan kali ini di babak knockout juga mampu untuk bisa menghempaskan Brazil. Jadi memang ada satu gaya yang memang ditawarkan oleh Norwegia, dan ketika dulu Egil Olsen, dan kali ini Solbakken sama-sama luar biasa sebagai pelatih yang memberikan hal yang sangat positif bagi Norwegia. Oke, kita melihat bagaimana kemudian di paruh kedua Norwegia ini menang berkat 2 gol Haaland. Bagaimana menurut Anda ini prediksi untuk Haaland? Akankah striker Manchester City ini bisa mencapai puncak penampilan di ajang pesta bola dunia, Bung Adi? Iya, ini sudah mencapai peak performance ya, luar biasa sekali Erling Haaland dengan raihan gol demi golnya di 14 laga untuk Norwegia, termasuk tadi dengan torehan 27 golnya, sudah ada 7 gol juga dilesakan di ajang kali ini dalam form yang sangat dahsyat. Pemain yang tentunya ketika mendapatkan suntikan motivasi dari rekan-rekannya dari tim kepelatihan akan unjuk kebolehan, dan betapa dia tidak membutuhkan banyak touches, tapi kemudian dalam 2 momen yang begitu signifikan bisa memberikan kontribusi gol yang sangat mengesankan. Jadi sama dengan Inggris misalnya, kalau ada Harry Kane ada peluang bagi Inggris untuk memenangkan laga, dan kalau Erling Haaland dalam kondisi fit dan on fire seperti ini, maka Norwegia siapapun lawannya akan berpotensi untuk bisa mengalahkan lawan yang akan dihadapi, dan potensinya adalah Inggris di babak berikutnya ya, dengan keadaan saat ini masih unggul dari Meksiko. Dan bagaimana supporting cast-nya, Sander Berge, kemudian juga Berg, Martin Odegaard, dan kita lihat bagaimana dari bench juga luar biasa. Tadi kita juga melihat bagaimana penampilan dari Hagem di zona pertahanan, impresif, walaupun duetnya Ayer sempat melakukan kesalahan, tapi juga ini menarik karena sepertinya ada sentuhan terhadap bola sebelum adanya foul, dan Sniko tidak bergeming, berbeda dengan laga sebelumnya untuk Portugal ya. Ini menarik juga teknologi Sniko yang ada di bola, ketika ada sentuhan dari Ayer tidak adanya intervensi yang dilakukan dan membuat justru ada penalti, dan untungnya bagi Norwegia gagal dieksekusi oleh Bruno Guimaraes. Iya, Bung Adi, kita lihat bagaimana kemudian di pertandingan tadi memperlihatkan tidak hanya Haaland begitu ya yang kemudian memberikan torehan yang positif, namun juga timnya, satu tim ini benar-benar sangat kompak di bawah pelatihnya begitu. Nah, menurut Anda, Bung Adi, sepertinya memang yang potensial ini Inggris ya, yang kemudian di bracket kanan melawan Norwegia. Seperti apa Anda melihat ini nantinya? Ini kembali laga yang sangat dinantikan. Andai saja Inggris bisa menghempaskan Meksiko, masih berlangsung laganya, akan menjadi duel yang sangat dinanti. Erling Haaland yang sudah paham betul dengan Ezri Konsa, dengan Mark Guehi di backline dari Inggris. Inggris yang kehilangan lagi pemainnya, Konsa dengan red card di laga kali ini, akan ada masalah di sektor kanan. Declan Rice yang masuk ke sana pun sepertinya tampil cukup lumayan, dan bukan tidak mungkin akan dicoba lagi oleh Thomas Tuchel, akan tampil di sana. Inggris akan menjadi lawan yang berbeda dari Brazil. Inggris yang kali ini lebih siap untuk bisa mengancam Norwegia. Inggris yang di bawah asuhan Thomas Tuchel, pelatih elit yang levelnya sama dengan Carlo Ancelotti, yang akan memberikan satu penampilan yang lebih positif untuk Inggris ketimbang Gareth Southgate, karena pengambilan keputusan Tuchel di momen-momen penting akan jauh lebih berkualitas ketimbang Southgate. Itulah kenapa FA mengambil jasa dari Thomas Tuchel untuk bisa membawa Inggris untuk upgrade dari penampilan yang sudah ditawarkan oleh tim Southgate. Jadi ini adalah peluang, kita akan nantikan duel yang sangat luar biasa. Norwegia dengan formnya, dengan tampil tanpa beban, akan bertemu Thomas Tuchel dan Inggris yang punya beban luar biasa untuk bisa menjadi yang terbaik di ajang kali ini. Dan chance-nya untuk kita mendapatkan laga dengan penuh aksi dan juga gol serta drama akan tersaji nantinya. Iya, akan sangat menarik ya kalau kita nanti bisa melihat Inggris bersama Norwegia begitu, apalagi dengan Jude Bellingham dan juga Harry Kane nanti akan bertemu dengan Haaland. Namun begini, Bung Adi, kalau misalnya Meksiko yang ternyata nanti akan melawan Norwegia, akan seperti apa Bung Adi melihatnya? Ini justru akan sangat terbuka, dan Meksiko punya pemain-pemain yang juga dahsyat sekali. Bahkan Mora di usia 17 tahun sudah sangat diandalkan. Raul Jimenez sangat mematikan juga di lini serang mereka. Dan Meksiko sebagai host punya tentunya ambisi untuk bisa mengalahkan lawan-lawan yang dihadapi. Mereka juga masih terus melakukan perlawanan terhadap Inggris ya. Sekarang skornya adalah 3-2 menuju ke akhir persaingan. Kita masih nantikan result dari laga tersebut, dan andai saja Meksiko bisa membalikkan keadaan, ini juga menjadi lawan yang cukup menantang untuk Norwegia, apalagi mereka punya dukungan dahsyat ya dari para supporternya. Dan tentunya bagi Javier Aguirre, ini kesempatan yang luar biasa untuk bisa membawa tim ini melangkah jauh. Dan kita lihat sepanjang turnamen kali
kali ini. Lira, kemudian juga tentunya Mora yang sudah kita perbincangkan. Quinones yang cantik sekali penampilannya di sektor flank sebelah kiri, akan menjadi pemain-pemain yang kembali. Kalau bertemu dengan Norwegia, ini akan menjadi duel yang menarik karena front four dari Meksiko begitu berbahaya. Wingback mereka dengan Sanchez dan juga Gallardo juga impresif, dan ini akan menawarkan kita satu perlawanan yang justru sangat berimbang dengan laga yang berpotensi terbuka. Kalau Inggris mungkin approach-nya akan lebih tenang, lebih sabar untuk bisa menunggu juga keadaan, karena Norway mereka tahu betul apa yang bisa mereka sajikan dari berbahayanya build up lini kedua, dari apiknya kendali ball control dan juga flow bola yang ditawarkan oleh Patrick Berg. Dan ketika kedua tim sudah saling mengenal, biasanya akan ada penampilan yang mungkin akan sangat berhati-hati. Kalau Meksiko bertemu dengan Norwegia, ini akan lebih terbuka dan lebih mungkin asik ditonton ya, karena kembali Meksiko tampil dengan high octane footballnya. Oke, baik. Jadi kita tunggu seperti apa hasil dari Meksiko versus Inggris. Nantinya siapa yang akan melawan Norwegia ya, Bung Adi. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan pengamat sepak bola Pratama Adiani di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu. Dan saudara, kami tutup Breaking News Kompas TV. Saya Renata Panggalo, terima kasih. Sampai jumpa. Ini cerita aku.